Di chapter sebelumnya Milo diculik orang. Setelah beberapa saat Tintin mencari jejak penculik, dia melihat seseorang di balik pepohonan. Yuk kita simak cerita selanjutnya. Siapa orang di balik pepohonan, dan kenapa Milo diculik? Tintin mengidap-indap mendekati seorang pria berpakaian tradisional. Saat dia berada di belakang orang itu, ia merasa ragu dan berkata, "Tapi ini bukan prajurit. Dia masih kecil." Pria itu berdiri dengan sikap tenang sambil memegang tombak. Tintin mendekati pria tersebut dengan lebih dekat dan bertanya dengan ramah, "Hei nak, apakah kau melihat anjingku?" Pria itu terlihat terkejut. Tintin tampak sangat terkejut saat orang itu berbalik melihat dia. Ia berkata, "Ya ampun, bukan anak kecil. Ini orang pikmi tua." Pria pikmi itu memegang tombaknya dengan sikap waspada dan terlihat ketakutan. Tintin berusaha mengejar pria pikmi tersebut yang mulai berlari. Ia berteriak, "Hei, jangan lari. Aku tidak bermaksud jahat." Tintin berusaha keras untuk meyakinkan pria pikmi agar berhenti. Tintin berhenti mengejar dan merasa frustasi tidak bisa mengikuti larinya orang itu. Tidak mungkin mengejarnya, dasar bodoh. Gumamnya kepada dirinya sendiri, merasa menyesal telah membuat pria itu takut. Tiba-tiba Tintin mendengar suara genderang dari arah hutan. Ia berpikir keras dan mencoba memahami apa yang terjadi. Apa? Suara apa itu? Oh, aku tahu. Suara genderang perang. Tintin bersembunyi di balik pohon sambil memperhatikan sekeliling. Ia menunggu dan berusaha memahami situasi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sekelompok orang bersenjata dan membawa perisai tampak berlarian di antara pohon-pohon di hutan. Mereka tampak siap untuk menyerang Tintin. Tintin mulai berlari dengan cepat karena sekelompok pria bersenjata mulai mengejarnya. Ia berpikir dengan panik, "Sial! Mereka mengejarku." Tintin berhenti sejenak untuk memotivasi dirinya sendiri. "Tunggu dulu, Tintin. Lari. Beranilah. Tunjukkan pada suku ini kau bukan pengecut." Ia memutuskan untuk menghadapi situasi dengan keberanian. 3 pria pikmi bersenjata dengan perisai terus berlari ke arah Tintin sambil berteriak-teriak mengancam keselamatan Tintin yang berusaha untuk menyusun rencana. Salah satu pria pikmi yang lebih tua menghampiri Tintin dan menyapanya dengan ramah, "Halo Tintin. Selamat datang di tanah kami." Tintin tampak terkejut namun berusaha ramah dan menanggapi sapaan tersebut. Tintin yang masih bingung bertanya, Kalian mengenalku?" Pria pikmi tersebut dengan senyum lebar menjawab, "Tentu saja. Seluruh dunia mengenalmu." Hal ini semakin membuat Tintin penasaran. Pria pikmi tersebut mengajak Tintin untuk mengikuti mereka. "Ikuti kami. Kami punya kejutan besar untukmu." Tintin yang bingung menjawab, "Kejutan?" Ia mengikuti mereka dengan penasaran. Pria pikmi tersebut menunjukkan sesuatu kepada Tintin, "Lihat." Tintin yang masih penasaran menatap ke arah yang ditunjukkan pria pikmi itu mencoba memahami kejutan apa yang dimaksud. Tiba-tiba Tintin terkejut dan akhirnya tertawa. Ternyata dia melihat Milo duduk di atas sebuah kursi besar dengan mahkota di kepalanya seperti seorang raja. Milo berkata dengan nada tinggi, "Mendekatlah rakyat jelata." Pria pikmi menjelaskan, "Kami menemukan anjing ini di pinggir jurang. Jadi kami membawanya ke sini." Tintin membungkuk sedikit dan berkata dengan sopan, "Salam Raja Agung." Kepada Milo dengan senyum ceria. Saat ia melihat Milo yang tiba-tiba melompat dari kursinya dan berlari ke arah lain tampak sangat bersemangat, Tintin merasa bingung dan bertanya, "Kemana kau?" Tintin bersemangat ketika melihat Milo membawa sebuah surat. "Hebat! Surat penjahat itu. Bagus, Milo." Milo mengibaskan ekornya dengan bangga mengetahui telah membantu majikannya. Tintin mulai membaca surat tersebut dengan serius. "Coba baca." Ia penasaran tentang isi surat itu dan bertanya-tanya informasi apa yang akan diketahuinya.
Isi surat tersebut mencantumkan instruksi rahasia terkait Tintin dengan poin pertama yang mengatakan untuk menyingkirkan Tintin dengan cara apapun dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Tintin merenung dan bertanya-tanya, apa artinya ini? Dan siapa C yang misterius ini? Bagaimana caranya mencari tahu? Milo di sampingnya juga terlihat bingung dengan situasi tersebut. Tintin bertekad untuk merencanakan sesuatu dengan Milo. Oh, cukup mudah Milo. Inilah yang akan kita lakukan. Dengarkan baik-baik. Milo mendengarkan dengan seksama dan semangat. Tintin menyamar dan siap untuk melaksanakan rencana mereka pada tanggal 31 Maret di tengah hari. Menunggu dengan waspada sambil mempersiapkan rencana mereka. Ia berkata, hati-hati. Itu dia? Pada Milo. Ternyata penjahat yang sebelumnya yang saat ini menjadi penyamaran Tintin bernama Tom dan adalah rekan dari kelompok penjahat. Dan rekannya yang sekarang bertanya, halo Tom. Bagaimana Tintin? Tom dengan yakinnya menjawab, Tintin. Dia sudah meninggal. Orang yang bernama Gibbons tampak senang mendengar berita itu. Ia berkata, bagus Tom. Pasti bos tidak akan melupakan ini sepasti namaku Gibbons. Berkat dirimu tidak ada penghalang bagi rencananya. Tintin yang menyamar Tom merasa bingung rencana apa di pikirannya. Gibbons berkata, bagus. Kita langsung kirim telegram dan memberitahukan kabar baik ini padanya. Sementara itu Tintin yang menyamar sebagai Tom berusaha mencuri senapan dengan diam-diam. Gibbons berbalik ke arah Tom meminta penjelasan, tapi coba ceritakan. Bagaimana kau menyingkirkan si brengsek kecil itu? Tom terlihat gugup dan mulai bercerita, aku. Tom dengan cemas mulai menceritakan cerita palsu bagaimana Tintin disingkirkan, seperti ini. Aku menyamar jadi salah satu temannya. Dia menyandarkan senapannya di pohon. Jadi saat dia membelakangiku sejenak aku mengambil senapannya. Gibbons terlihat membelakangi Tom sembari mendengar ceritanya, ide bagus. Lalu, katanya. Tom melanjutkan sambil memegang senapan melanjutkan ceritanya, aku memegang moncongnya. Aku maju. Gibbons yang penasaran mendesak, ya. Lalu, di akhir ceritanya Tom berhasil memukul kepala Gibbons sampai tak sadarkan diri dengan senapannya dan mengatakan, lalu, ya seperti itu. Tintin dan Milo berhasil menangkap Gibbons dan mengikatnya di pohon. Tintin berkata, sekarang kita interogasi teman kita. Tintin menampar Gibbons sambil berkata dengan tegas, ini akan menyadarkannya, sementara Milo tampak memperhatikan dengan serius. Setelah Gibbons sadar, Tintin memperkenalkan dirinya kepada Gibbons, ini aku temanmu masih hidup. Bagus kan? Sekarang beritahu aku kau bekerja untuk siapa? Gibbons terlihat terkejut dan ketakutan saat mengetahui Tintin masih hidup. Gibbons mulai mengungkapkan identitas Aceh. Aceh adalah Al Capone Scarface Raja Gangster Chicago. Dia memutuskan akan meningkatkan kekayaannya dengan mengontrol produksi berlian di Afrika. Tintin mendengarkan dengan penuh perhatian. Tintin melanjutkan pertanyaannya kepada Gibbons, orang-orangmu dan kau. Di mana mereka? Gibbons menjawab, kami akan bertemu malam ini di pondok terpencil dekat Kalabelou. Tintin mengarahkan Gibbons dengan senapan dan berkata, bagus. Sekarang ke kantor polisi dan jangan main-main. Mereka berjalan menuju kantor polisi dengan Milo mengikuti di belakang. Tintin dan Milo yang membawa tawanan sudah sampai di desa dan membawa Gibbons yang diikat ke kantor polisi. Setelah mereka sampai di depan kantor polisi, tawanan digiring masuk ke kantor polisi. Inspektur polisi menyambut Tintin dengan terkejut, ya ampun. Tintin! Tintin menyerahkan Gibbons kepada inspektur polisi, berkata, Inspektur, aku membawakan tawanan untukmu. Inspektur memerintahkan bawahannya, baiklah, bawa orang ini dan jangan sampai lepas. Bawahannya kemudian menggiring Gibbons ke dalam penjara dengan ketat.
Tintin duduk bersama inspektur di kantor polisi dan menceritakan kejadian yang terjadi. Itulah ceritanya sejauh ini. Kalau kau mau kita bisa menangkap sisanya malam ini. Inspektur dengan tegas berkata, tentu saja. Malam itu Tintin dan pasukan polisi dengan senjata lengkap bergerak menuju pondok terpencil yang disebutkan oleh Gibbons. Mereka siap menangkap seluruh anggota kelompok gangster. Sekelompok polisi dan Tintin mendekati pondok terpencil tempat pertemuan berlangsung. Lampu menyala di dalam pondok menandakan bahwa pertemuan sudah berjalan. Tintin mengintip ke dalam pondok melalui jendela dan berkata, "Aha, itu mereka. Bagus." Tapi Milo memperingatkan dengan waspada, "Hati-hati. Mereka melihatmu." Seorang pria di dalam pondok mempertanyakan absennya Gibbons dan berkata, "Gibbons belum kembali." "Tak perlu mengkhawatirkannya. Dia akan segera tiba untuk memberitahu bahwa wartawan brengsek itu sudah meninggal." Tiba-tiba Tintin muncul di jendela dan berkata, "Meninggal." Menurut pendapatku tuan-tuan berita itu terlalu cepat. Para penjahat yang terkejut langsung bereaksi. Penjahat di dalam pondok mulai menembak ke arah jendela tempat Tintin muncul. Asap memenuhi ruangan akibat tembakan-tembakan tersebut. Tintin dan Milo cepat-cepat berlindung di balik jendela menghindari tembakan-tembakan yang datang dengan deras dari dalam pondok. Saat mereka menembaki Tintin, pasukan polisi segera menerobos masuk ke pondok bersenjata lengkap siap menangkap semua penjahat yang ada di dalam. Para penjahat di dalam pondok ditangkap dan diikat oleh polisi. Salah satu polisi berkata, "Bagus. Bagus. Orang jahat semua masuk penjara." Mereka membawa penjahat-penjahat tersebut keluar. Beberapa hari kemudian Tintin sedang duduk santai di teras sambil membaca koran. Berita di koran menampilkan kisah petualangan terbaru Tintin menghantarkan kelompok gangster ke pengadilan. Beberapa koran dengan headline besar menampilkan berita Afrika yang memberitakan petualangan Tintin membongkar rencana gangster yang ingin mengontrol produksi berlian di Afrika. Berita ini membuat Tintin semakin terkenal. Tintin mengajak Milo untuk pergi lagi merasa bosan istirahat di rumah. "Yah Milo, kita sudah 1 minggu beristirahat di istana ini. Aku sudah bosan. Besok kita jalan lagi." Milo merasa Tintin terlalu terburu-buru, tetapi Tintin sudah bersemangat untuk petualangan berikutnya. Keesokan paginya Tintin berangkat meninggalkan istana dengan Milo dalam tandu yang dibawa oleh beberapa orang. Ia siap untuk petualangan berikutnya yang penuh kejutan. Tiba-tiba pembawa tandu menjatuh tandu Tintin, mereka semua melarikan diri. Di chapter ini, Tintin berhasil ungkap rencana gangster dan membuat semua gangster tertangkap. Dia bersama Milo bersiap untuk berpetualangan lagi sesudah beristirahat. Di chapter selanjutnya akan diceritakan kenapa tandu yang ditumpangi Tintin tiba-tiba dijatuhkan dan semua penandu melarikan diri. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.